Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, khususnya Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mahdhar, Al-Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus, Kiai Malih bin Kiai As'ad yang kami hormati, Kiai Ata'illah bin Kiai As'ad bin Abdul Karim yang saya hormati, segenap keluarga almarhum ila rahmatul hal qayyum, Kiai Al-Haj Abdul Karim bin Tayyib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf terlambat dan cukup sebenarnya keterangan daripada Habib Abdullah tadi. Tapi yang jelas, cinta kepada orang yang soleh itu adalah perintah. Kumpul dengan orang yang soleh itu juga perintah. Kita semuanya berkumpul dalam hall ini adalah dalam rangka cinta dan mau kumpul dengan orang yang soleh. Kumpul dengan orang yang soleh itu ada 4 macam. Berteman dengan orang yang soleh dan berguru kepada orang yang soleh ada 4 macam. Yang pertama, untuk mengambil ilmu dan meniru 100% akhlak perbuatan orang yang soleh. Maka orang ini akan menjadi khalifah daripada orang yang soleh itu. Kumpul sama wali, akhlaknya, ibadahnya si wali diikuti, insya Allah dia akan menjadi khalifahnya wali, penerusnya si wali. Kumpul dengan orang yang alim, yang amil, ilmunya dipelajari, semangat belajarnya, dakwahnya diikuti, insya Allah dia akan menjadi khalifahnya itu orang yang alim. Dia akan menjadi penerusnya orang yang alim. Ini yang paling utama. Yang kedua, kumpul dengan orang yang soleh, cinta kepada orang yang soleh, niru akhlaknya. Kalau persis nggak mampu dia. Niru perbuatannya, persis nggak mampu dia. Maka ini adalah tidak sia-sia. Sekalipun tidak jadi khalifah penerusnya di dunia, tapi nanti di akhirat dikumpulkan dalam kelompoknya. Karena dia adalah termasuk golongan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang niru-niru, mirip-miripkan dengan sekelompok manusia, maka dia dihitung termasuk kelompok itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak persis, tapi karena mirip, insya Allah di hari kiamat masuk dalam golongannya. Seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada orang cinta kepada sekelompok manusia, cinta dengan aulia, cinta dengan arifin, tapi nggak bisa beramal seperti mereka persis, cuma mirip-mirip aja. Maka Nabi SAW, yuhsyarun nas ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ini kelompok kedua juga menjadi orang yang beruntung.
Yang bagian kedua ini juga beruntung. Yang pertama jadi khalifahnya, penerusnya. Yang kedua katut dalam kelompoknya nanti di hari kiamat. Yang ketiga, cinta kepada orang yang soleh, cinta kepada ulama al-amilin, cinta dengan aulia al-arifin. Dia nggak bisa ngikuti, nggak bisa nyontoh, cuma hadir majelisnya ambil berkah. Dia pingin didoakan, dia ziarah supaya dapat doanya, dapat berkahnya, niru nggak bisa. Karena dia misalnya pegawai negeri, karena dia misalnya orang bisnismen, karena dia orang yang sibuk. Maka orang ini adalah bagian yang dikatakan oleh Nabi, humul gham la yashqa bihim jalisuhum. Ada sekelompok manusia, siapa yang duduk bersama mereka, hadir di majlis mereka, bergabung kepada mereka, maka tidak disia-siakan. Tetap dia akan mendapatkan berkahnya orang yang saleh. Ketika Nabi menceritakan innalillahi malaikatan fil ardi yaltamisuna hilaqadz dzikir. Allah itu punya beberapa malaikat yang dia tugasnya muter-muter di bumi untuk mencari kumpulan-kumpulan zikir. Malaikat itu banyak tugas, Pak. Ada yang ditugaskan cukup untuk mencabut nyawa saja, malaikat Israel. Ada yang ditugaskan cukup untuk mencatat amal kebaikan dan amal kejelekan, Raqib Atid. Ada yang ditugaskan zikir terus, ada yang ditugaskan sholat, ruku terus dan seterusnya. Ini ada yang ditugaskan cari majlis-majlis zikir. Banyak sekali itu di bumi. Fa idza wajaduha, kalau ada malaikat tadi itu mendapatkan majlis zikir, tanadau halumu ila bughyatikum. Mereka saling memanggil, ngundang malaikat yang di barat, yang di timur, yang di mana-mana. Datang kemari, ini yang kamu cari. Mereka kumpul sampai saking penuhnya nyundul langit. Berarti mungkin di majlis zikir itu yang hadir malaikat lebih banyak daripada manusia. Yang hadir lebih banyak malaikat daripada manusia. Kalau sudah bubar majlis itu, malaikat tadi itu kembali kepada Allah, lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin maha mengetahui. Cuma tanya kepada malaikat, bukan karena ingin tambah ilmu tanyanya, tapi untuk memberitahu bagaimana Allah cinta kepada orang-orang yang bergabung dalam majlis zikir tadi itu. Madza wajadtum ibadi, fi madza wajadtum ibadi, bagaimana kamu mendapatkan hamba-hambaku di bumi? Para malaikat lapor, ya Allah, aku dapatkan mereka tadi itu yadkurunak wa yusabbihunak wa yumajjidunak wa yuhallilunak wa yuwahidunak wa yuqaddisunak. Mereka berzikir, baca tahlil, baca tasbih, memuji kamu ya Allah. Allah pun bertanya, Mada yas'alun? Mereka minta apa? Hadir majlis ini minta apa? Nah, ini yang serius hadir majlis nih. Yas'alunal jannah, mereka minta surga ya Allah. Minta surga. Wa har'auha, udah pernah ngelihat surga, kok sampai minta surga? Tidak ya Allah, karena mereka itu beriman
dengan Quran yang menceritakan surga, beriman dengan hadis Nabi yang menceritakan surga yang diterangkan oleh orang soleh, maka dia percaya, dia minta surga. Itu baru dengar nih, tertarik. Wa kaif law ra'awha. Gimana kalau orang-orang tadi itu pernah ngelihat surga? Kalau pernah ngelihat surga, ya Allah, kata malaikat, nggak ada henti-hentinya minta surga. Kemudian Allah pun bertanya, apa yang ditakuti oleh hambaku itu untuk dilindungi darinya? Mereka takut dan minta dilindungi daripada siksa neraka, ya Allah. Udah ngelihat neraka kok takut? Kok minta dilindungi dari neraka? Tidak, ya Allah, tapi dia percaya cerita Al-Quran tentang neraka, cerita daripada hadis Nabi tentang neraka yang diterangkan oleh orang-orang ulama-ulama, maka dia takut disiksa di neraka. Gimana kalau ngelihat neraka? Waduh, mereka tidak ada henti-hentinya minta dihindarkan dan dilindungi dari neraka. Kemudian Allah menyatakan, malaikat usyidukum anni qad ghafartu lahum. Malaikat, kamu jadi saksi ya. Nih yang serius hadir majlis nih. Karena berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, dan minta surga, takut dan neraka karena kekuatan imannya, saksikan mereka aku ampuni dosanya. Malaikat nyatakan, ya Rasulullah, ada orang di situ rajul khata, orang yang keliru ada di situ bergabung, tapi artinya tujuannya nggak persis. Nih banyak di keraton nih, banyak di bendungan nih sekarang ini. Mereka hadir di situ karena ada hajat, pingin makan malam aja di situ. Hadir hall kepingin nanti makan nasi samin. Hadir hall kepingin ada di situ, ada urusan-urusan ada di situ. Tapi mereka bergabung ada di situ. Tujuannya bukan seperti pertama untuk banyak berzikir. Tujuannya bukan seperti pertama karena takut neraka dan kepingin masuk surga. Cuma ada perlunya aja di situ. Ya, karena cinta sama orang yang soleh, duduk ada di situ sambil mikir, nanti berkatnya apa ini ya? Begedelnya rasanya enak nggak ini ya? Maka Allah menjawab, humul gom la yasga bihim jarisuhum. Orang-orang pilihan tadi itu yang mereka banyak berkumpul orang di situ, walaupun niatnya macam-macam, walaupun hanya sekedar pingin makan di situ, nimbrung di situ kepingin dapat berkat, jajan kue atau yang lainnya, atau punya hajat yang lainnya, tidak boleh kecewa. Mereka juga ikut diampuni dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. 3 macam ini beruntung semuanya. Yang nggak beruntung yang satu. Nah ini, kumpul sama orang yang soleh, kumpul para ulama yang amilin, kumpul dengan para aulia, tujuannya adalah untuk urusan dunia. Artinya supaya dikenal dia adalah golongan orang yang soleh. Nanti kalau utang mudah. Untuk cari dukungan supaya terpilih jadi DPR kah, jadi yang lainnya kah, untuk kepentingan politik atau cari pengaruh. Ini namanya menggunakan orang yang soleh untuk kepentingan urusan dunia. Ini yang jelek, ini yang jelek. Ntar lagi tahun 2024 banyak yang model begini nih. Ziarah sama orang yang soleh bukan karena cinta, bukan pengen berkah, bukan karena mau niru akhlaknya, bukan kepingin menjadi penerusnya, tapi untuk kepentingan dirinya supaya dalam urusan duniawinya sukses. Ini nggak bener. Dibawa untuk selera hawa nafsunya, dibawa untuk kepentingan
cinta dunianya atau ambisi jabatannya. Itu yang tidak baik, itu adalah tercela. Karena itu jangan sampai menjadi orang yang keempat, minimal jadi orang yang ketiga. Usahakan menjadi mutasyabbih. Inna tasyabbuha illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tasyabbuha bil kirami falahu. Usahakan jadi orang yang nyerupa walaupun tidak 100%, karena nyerupai orang mulia katut mulia. Apalagi kalau bisa persis, maka kamu akan menjadi khalifah daripada mereka. Mudah-mudahan insyaallah kita bukan hanya sekedar menjadi pecinta, tapi bisa mirip, apalagi bisa persis nantinya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.